Halo sedulur yang suka nongol film, salam ketemu kembali bersama di Master Channel yang tipis-tipis bahas seputar film yang beredar dengan narasi seadanya. Kali ini akan ringkas film yang bercerita tentang seorang guru fisika Ukraina berusaha membalas dendam. Dia mengarahkan pandangannya pada penembak jitu elit Rusia yang eliminasinya dapat mengubah gelombang konflik. Namun sebelum diringkas, alangkah bersyukurnya jika sadulur di Master memberikan subscribe dan like-nya sebagai penyemangat. Cerita ini berawal dari sebuah keluarga kecil suami istri yang tinggal di perbatasan antara Ukraina dengan Rusia, di mana tempat tersebut jauh dari daerah pemukiman penduduk. Dia bernama Raven. Dia berprofesi sebagai seorang pengajar fisika di sebuah sekolah. Good morning, Terrace. Good morning. Good afternoon. Seperti hari-hari sebelumnya, Raven melakukan aktivitas sebagai pengajar. Dia berangkat mengajar dengan mengayuh sepeda. Ketika sedang mengajar, ada seorang murid yang bernama Ivan membuat kekacauan dengan melempar kertas memakai mulut dan akhirnya lemparan itu mengenai papan tulis yang sedang digunakan Raven. Raven bukannya marah, namun menggunakan kejadian itu menjadikan sebuah contoh untuk dibahas di dalam kelas. Dan akhirnya menggunakan soal itu juga untuk mempermalukan Ivan karena dia tidak bisa menjawab apa yang disuruh oleh Raven. Yours? Here's per second. Yep. Give him Paper. Yvonne, this one's for you. Still the same distance. What would this... Di suatu malam diperlihatkan mobil rombongan pasukan tentara Rusia yang sedang memasuki kawasan perbatasan Ukraina. Dan di pagi harinya, seperti biasa Raven bersiap untuk berangkat bekerja dan berpamitan kepada istrinya. Ketika sedang mengayuh sepeda, di tengah jalan Raven berpapasan dengan tentara Rusia. Namun ketika tiba di sekolah, di sana sepi, tidak ada aktivitas sama sekali, dan setelah melihat berita di televisi, Raven pun bergegas pulang ke rumah. Namun setibanya di rumah, Raven mendapati istrinya sedang dipukuli tentara Rusia, dan Raven pun mendapatkan hal yang sama. Tanpa diduga, tentara Rusia itu membunuh istrinya Raven dengan cara ditembak. Who the hell are you? You're a pacifist, huh? Fuck! just drawings I did. On her face! Stay down! Fuck. Get in the car. Why the fuck you bring him? Scene beralih ke tempat pelatihan tentara. Raven dibawa oleh dua orang tentara ikut bergabung dengan mereka untuk melawan tentara Rusia yang menempati daerah itu. Namun, Raven tidak diterima dengan begitu saja oleh para pimpinannya. Dia dicurigai sebagai mata-mata Rusia. Walaupun Raven diterima di pelatihan tersebut, Raven tidak serta-merta diterima dengan baik. Raven tetap mendapat perlakuan yang kurang baik dan disepelekan, apalagi Raven yang dari seorang guru fisika harus melakukan kegiatan kemiliteran. Fire, fire, by open sea! Fire, fire, fire! Guys, come on! Still too slow! Faster! Pick up the... Show him how. All right. Try again. There are not Di enough... suatu waktu, di saat ada pemilihan untuk menjadi bagian dari tim sniper, Raven pun mengajukan diri untuk menjadi bagian dari tim tersebut. Awalnya diremehkan oleh pelatihnya, namun Raven menantang balik dengan cara membongkar pasang senjata AK dalam waktu 20 detik. Should be a laugh. Come on.
especially. Tibalah Raven berada di camp tentara sebagai bagian tim sniper. Namun di sini pun dia masih dianggap remeh oleh sebagian orang, terutama di saat pembagian senapan. Raven diberi senjata model lama, tidak sama dengan sniper yang lain diberi model SVD. Namun, Raven tidak putus asa. Dia terus tetap fokus dalam pelatihan walaupun harus menyesuaikan diri dengan senjatanya. Secara teori dia sangat bisa memahami dengan keilmuannya yang dulu sebagai guru fisika. Dan akhirnya di tes terakhir untuk menentukan lolos tidaknya sebagai sniper, Raven bisa membuktikan sebagai sniper yang hebat walau hanya dengan senjata jenis lama. Dan dia pun terpilih menjadi sniper di kompi pertama. Yarter plus. Klim plus. Exam complete. Discharge. Raven, did you hear me? Not. I didn't. Code green. I serve the Ukrainian people. Yes. Well done. Bad. Sir, sir. Akhirnya misi pertama dapat dilakukan oleh Raven. Dia dan timnya pergi ke suatu daerah untuk mengambil alih kembali yang telah diduduki oleh tentara Rusia. Dalam pengintaian lokasi, Raven dan tim mengawasi semua kondisi yang berada di tempat itu menunggu waktu yang tepat untuk penyerangan. Dalam penghitungan mundur menembak serentak, tiba-tiba datang mobil warga sipil menghampiri tentara Rusia untuk menanyakan arah jalan. Namun bukannya dibantu, warga sipil itu mendapatkan perlakuan yang kasar. Termasuk salah seorangnya mereka tembak. Saat itulah waktu yang tepat melakukan tembakan serempak untuk melumpuhkan tentara Rusia. Misi pertama Raven pun sukses dengan bisa mengambil alih daerah tersebut kembali ke tangan Ukraina dari tentara Rusia. 3. In a hostage. I will shoot her! Camp tentara para sniper mendapat kabar tidak menyenangkan, yang membuat mental mereka menurun dengan kematian salah satu tentara snipernya yang ditembak mati oleh sniper nomor 1 tentara Rusia. Ternyata, yang meninggal itu salah satu teman Raven ketika dalam pelatihan. Di misi berikutnya, Raven dan tim mencoba untuk menjebak tentara yang pro-Rusia untuk dimusnahkan. Dia dan tim membuat jebakan dengan memasang beberapa bom di sekitar batang pohon memakai pemicu dengan menggunakan tembakan jarak jauh. Namun tidak disangka, salah satu tentara yang pro-Rusia yaitu Ivan, salah satu murid Raven ketika dia mengajar dulu. Akhirnya Ivan pun menjadi salah satu korban dalam penyergapan jebakan bom tersebut. Now move in and let's... Perang terbuka pun siap terjadi. Pasukan Ukraina telah menempatkan para tentaranya di parit buatan, sedangkan tentara Rusia siap menyerang dengan persiapan tentaranya. Raven dan rekan seniornya di posisi memantau. Namun di saat dalam pantauannya, Raven melihat tentara Rusia yang dulu membunuh istrinya. Raven meminta izin rekan seniornya untuk menembak. Namun dilarang dikarenakan belum waktu yang tepat untuk melancarkan tembakan. Karena emosi akan teringat kematian istrinya, walau tanpa izin dari rekan senior, Raven menembakkan senapannya ke arah tentara Rusia yang membunuh istrinya. Namun dengan kecerobohan dari Raven itulah posisi dia dan rekan seniornya dapat diketahui oleh pihak tentara Rusia. Dan akhirnya mendapatkan serangan serta mengakibatkan rekan seniornya Raven tewas tertembak oleh sniper tentara Rusia.
Di pertempuran berikutnya, ternyata saling pantau antara Raven dengan 2 orang sniper Rusia. Namun pertempuran antar sniper itu dimenangkan oleh Raven, di mana 2 sniper Rusia itu dapat diketahui posisinya oleh Raven, walaupun Raven sendiri mendapatkan tembakan di lengannya. Komandan brigade menelpon Raven dan memberitahukan tentang posisi di mana sniper Rusia yang telah membunuh 2 teman Raven bisa ditemukan. Raven pun disuruh datang ke markas untuk membahas tindak lanjut berikutnya. Ready? Di markas, komandan brigade memimpin rencana penyerangan ke tempat di mana para sniper Rusia bisa ditemukan. Namun memerlukan strategi yang pasti karena tempat yang dijadikan markas sniper Rusia adalah sebuah pabrik yang mudah meledak dan bisa mengakibatkan polusi terhadap masyarakat di sekitarnya. Environmental disaster. The plan is as follows. Sniper himself is likely nested in the warehouse with the chlorine. The first sniper pair takes the 2 and 3. The 4th and 5th. Penyerangan pun terjadi dengan bermodal rencana yang matang untuk bisa melumpuhkan para sniper Rusia. Satu persatu para sniper Rusia dapat dilumpuhkan. Salah satunya ternyata orang yang dulu pertama kalinya melatih Raven menjadi tentara. Dia telah menjadi pro Rusia, akhirnya dia mati di tangan Raven sendiri. Pimpinan sniper Rusia mulai panik dengan memanggil terus para timnya. Dan yang tersisa hanya 1 orang yang bisa menjawab panggilan dan yang lainnya kehilangan kontak. Dia memantau sekeliling untuk melihat keadaan. Dan yang ditemukan hanya salah satu anak buahnya yang telah tewas. Dia pun terus melakukan koordinasi menanyakan apa yang terjadi. Lantas pimpinan sniper Rusia kembali ke posisinya dan memantau keadaan dengan memakai lensa senapan. Namun tanpa disengaja, dia melihat benda di samping senapannya. Dan tak berselang lama, Raven pun menikam leher si pimpinan sniper Rusia dengan cara loncat dari atas. Keadaan pun bisa dikendalikan oleh pasukan Ukraina. I've got a 200. Understood. 10 minutes. Hold your position. Film pun diakhiri dengan Raven sedang berada dalam tugas pemantauan di daerah bersalju.